Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan studi kasus yang telah kami kerjakan. Dengan anggota kelompok 1. Alvin Ihsani, NPM 210045. 2. Nafisya Ratna Cahyani, NPM 210058. 3. Windy Uswatun Hasanah, NPM 210065. 4. Anissa Dwi Nugraheni, NPM 210075. 5. Fioni Dean Prasetyas, NPM 210077. Masukkan pos-pos berikut dalam golongan: A. Beban ditangguhkan atau beban dibayar di muka. B. Pendapatan ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. C. Akruan beban atau akruan kewajiban. Atau D. Akruan pendapatan atau akruan aset. 1. Gaji yang terutang tetapi belum dibayar. 2. Sisa bahan habis pakai. 3. Pendapatan yang kasnya telah diterima tetapi belum dihasilkan. 4. Pendapatan telah dihasilkan tetapi kasnya belum diterima. 5. Pajak terutang tetapi baru dibayarkan pada periode berikutnya. 6. Tagihan utilitas atau listrik, air, telepon yang terutang tetapi belum dibayar. 7. Pembayaran premi 2 tahun untuk polis asuransi kebakaran. 8. Uang berlangganan diterima di muka oleh perusahaan penerbitan majalah. Penyelesaian: nama, gaji yang terutang tetapi belum dibayar masuk ke golongan akruan beban. Kemudian sisa bahan habis pakai masuk ke golongan beban dibayar di muka. Kemudian pendapatan yang kasnya telah diterima tetapi belum dihasilkan masuk ke golongan pendapatan diterima di muka. Kemudian pendapatan telah dihasilkan tetapi kasnya belum diterima masuk ke golongan akruan pendapatan. Selanjutnya, pajak terutang tetapi baru dibayarkan pada periode berikutnya masuk ke golongan akruan beban. Selanjutnya, tagihan utilitas, listrik, air atau telepon yang terutang tetapi belum dibayar masuk ke akruan beban. Pembayaran premi 2 tahun untuk polis asuransi kebakaran masuk ke golongan pendapatan diterima di muka. Yang terakhir, uang berlangganan diterima di muka oleh perusahaan penerbitan majalah masuk ke golongan pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 31 Oktober 2010, data berikut ini diperoleh untuk membantu akuntan dalam menyiapkan ayat jurnal penyesuaian untuk Nur Satrio Perkasa. A. Akruan pendapatan yang belum ditagih sebesar Rp11.385.000. B. Saldo akun bahan habis pakai per 31 Oktober adalah Rp2.973.000. Instruksi: 1. Buatlah ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan per 31 Oktober 2010. 2. Jelaskan dengan singkat perbedaan antara ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal yang dibuat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi, untuk mencatat ayat jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Tanggal 31. Akun piutang usaha masuk ke dalam saldo debit sebesar Rp11.385.000. Akun pendapatan honor masuk ke dalam saldo kredit sebesar Rp11.385.000. Tanggal 31. Beban bahan habis pakai masuk ke dalam saldo debit sebesar Rp2.233.000. Bahan habis pakai masuk ke dalam kredit sebesar Rp2.233.000. Tanggal 31. Beban gaji masuk ke dalam saldo debit sebesar Rp1.500.000. Utang gaji masuk ke dalam saldo kredit sebesar Rp1.500.000. Tanggal 31. Beban sewa gedung masuk ke dalam saldo debit sebesar Rp3.150.000. Sewa gedung masuk ke dalam saldo kredit sebesar Rp3.150.000. Tanggal 31. Beban penyusutan masuk ke dalam saldo debit sebesar Rp2.650.000.
akumulasi penyusutan masuk ke dalam saldo kredit sebesar Rp2.650.000. Jadi, perbedaan antara jurnal penyesuaian dan jurnal yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan atau disebut jurnal koreksi, yaitu jurnal penyesuaian bertujuan untuk menghasilkan data akuntansi terbaru agar lebih akurat. Sedangkan jurnal koreksi dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengkoreksi nilai transaksi yang salah dibukukan dan untuk mengkoreksi penggunaan klasifikasi akun yang salah. Di sini disajikan data transaksi sebagai berikut. Iwan Agung yang bergerak dalam jasa perawatan alat rumah tangga dimiliki dan dikelola oleh Iwan Darmawan. Staf akuntansi Iwan Agung menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan berikut per 31 Desember 2010. Data yang diperlukan untuk menentukan penyesuaian akhir tahun adalah sebagai berikut. Transaksi pertama, penyusutan gedung selama tahun berjalan sebesar Rp3.500.000. Transaksi kedua, penyusutan peralatan selama tahun berjalan sebesar Rp2.300.000. Transaksi ketiga, akruan gaji per 31 Desember sebesar Rp1.100.000. Transaksi keempat, asuransi yang belum terpakai per 31 Desember sebesar Rp750.000. Kemudian transaksi kelima, pendapatan diterima tetapi belum ditagih per 31 Desember sebesar Rp3.250.000. Transaksi keenam, sisa bahan habis pakai per 31 Desember sebesar Rp525.000. Dan transaksi yang terakhir, sewa diterima di muka per 31 Desember sebesar Rp1.500.000. Instruksi pertama, buatlah ayat jurnal penyesuaian, tambahkan akun lain jika diperlukan. Kemudian transaksi kedua, hitunglah saldo akun-akun yang terpengaruh oleh ayat jurnal penyesuaian dan siapkan daftar saldo yang disesuaikan. Jadi, penyelesaian dalam mencatat jurnal penyesuaian Iwan Agung per 31 Desember tahun 2010 adalah sebagai berikut. Pada akun beban penyusutan gedung dicatat saldo debit sebesar Rp3.500.000. Akumulasi penyusutan gedung dicatat sebagai saldo kredit sebesar Rp3.500.000. Akun beban penyusutan peralatan dicatat di saldo debit sebesar Rp2.300.000. Akumulasi penyusutan peralatan dicatat pada saldo kredit sebesar Rp2.300.000. Akun beban gaji masuk ke dalam saldo debit sebesar Rp1.100.000. Akun utang gaji masuk ke dalam saldo kredit sebesar Rp1.100.000. Kemudian akun beban asuransi masuk ke dalam saldo debit sebesar Rp2.250.000. Asuransi dibayar di muka masuk ke dalam saldo kredit sebesar Rp2.250.000. Akun piutang usaha masuk ke dalam saldo debit sebesar Rp3.250.000. Pendapatan honor masuk ke dalam saldo kredit sebesar Rp3.250.000. Akun beban habis pakai masuk ke dalam saldo debit sebesar Rp1.200.000. Bahan habis pakai masuk ke dalam saldo kredit sebesar Rp1.200.000. Sewa diterima di muka masuk ke dalam saldo debit sebesar Rp2.100.000. Dan yang terakhir, pendapatan sewa masuk ke dalam saldo kredit sebesar Rp2.100.000. Sehingga menghasilkan jumlah yang seimbang atau balance antara saldo debit dengan saldo kredit sebesar Rp15.700.000. Berikut saya akan menjelaskan daftar saldo Iwan Darmawan yang disesuaikan pada tanggal 31 Desember tahun 2010. Akun kas masuk ke dalam saldo debit sebesar Rp2.100.000. Akun piutang usaha masuk ke dalam saldo kredit sebesar Rp13.550.000. Begitu juga seterusnya sampai pada akun yang terakhir yaitu beban sewa. Tetapi dalam memasukkan saldo-saldo tersebut harus memperhatikan jurnal penyesuaian yang telah dibuat, sehingga menghasilkan jumlah saldo akhir yang seimbang, yaitu antara saldo debit dengan saldo kredit sebesar Rp280.250.000. Demikian atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.